Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Ma'fullah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum Al-Ma'fullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Ma'fullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Ma'fullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Ma'fullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Kita kirim Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita di daerah Sumatera, Aceh dan sekitarnya yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir, longsor yang dahsyat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dan ketabahan. Setiap yang hilang dari harta bendanya Allah ganti, yang hilang dari sanak saudaranya Allah berikan yang terbaik lagi. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ahwada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Rawahul Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang zuhud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul, mengambil pundak saya. Ini tanda apa nih? Kalau saya mau Agus saya rangkul gini, tandanya apa? Akrab. Rasulullah itu kalau kita baca biografinya bukan figur yang menyeramkan, bukan figur yang tinggi di atas sulit digapai. Rasulullah itu membaur. Rasulullah itu suka humor. Rasulullah itu orangnya nggak kaku. Kan ada orang yang diajak ngomong kaku banget, ibarat kita bilang lempeng banget sih. Rasulullah itu fleksibel, tapi fleksibelnya Rasulullah dalam pergaulan, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan tawar-menawar tentang akhirat. Rasulullah itu orang yang sering keluar masuk pasar, berteman sama siapa aja, ama yang lebih tua masuk, ama yang seumuran masuk, ama yang lebih muda masuk. Ini Abdullah bin Umar itu usianya di bawah Rasulullah, karena dia adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bagaimana Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu nasihat tapi tidak menegangkan. Dia ambil pundaknya, dia rangkul pundaknya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Nasihat buat Sayyidina Abdullah bin Umar juga merupakan nasihat buat seluruh sahabatnya Nabi. Kemudian nasihat itu sampai kepada kita umat yang belakangan sebagai sebuah pegangan, sebagai sebuah pedoman. Kun fid dunya, jadilah engkau hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau orang asing, orang yang sedang merantau, orang yang sedang pergi meninggalkan tempat tinggalnya menuju tempat yang lain. Gharibun, kita ini orang asing. Di dunia ini kita merantau, bukan selama-lamanya tinggal di sini. Maka kalau kita lihat filosofi orang yang merantau, mohon maaf ya, orang kalau merantau pertama filosofinya dia akan kudu hati-hati. Namanya orang pendatang. Apalagi seandainya di tempat dia merantau orangnya galak-galak, gak berani macam-macam, hati-hati hidupnya. Maka ketika kita hidup di dunia, hati-hati. Jangan selagu-lagunya. Kita ini perantau. Jangan semaunya. Namanya orang merantau, kudu hati-hati. Dan mohon maaf, orang merantau itu mencari rezeki di tempat perantauannya, sedikit demi sedikit dikumpulin. Entar kalau udah banyak, buat dibawa pulang ke kampung halaman. Mohon maaf, saya bukan menyindir orang-orang pendatang yang datang ke Jakarta misalnya, baik dari Jawa Tengah
Jawa Timur, mati-matian dia nyari rezeki di sini, termasuk yang dari luar Pulau Jawa merantau ke Jakarta nyari duit, mati-matian. Kadang berangkat gelap, pulang gelap, betul ya? Jam 2 udah bangun, itu kayak Bang Syakir, jam 2 dia udah bangun. Ada yang gelap-gelap berangkat dagang, merantau dia, dagang serius. Dari keuntungan dagangnya itu dikumpulin dikit-dikit, kumpul, udah banyak, bawa pulang kampung halaman, beli tanah, bangun rumah. Bener kan? Ini mohon maaf nih teman-teman yang rantau nih, begitu bukan? Ini tadi pagi saya ngobrol sama Pak Wahid, karena udah lama gak ketemu, hampir sebulan. Saya tanya kemana aja, dia cerita Masya Allah lagi bangun rumah dan lain sebagainya. Itu mohon maaf banget, itu bangun rumahnya dari mana tuh? Ngumpulin yang di Jakarta dikit-dikit ya Pak ya, yang begadang dikumpulin tuh buat kampung halamannya. Maka saya pernah suatu ketika main ke kampung halaman salah seorang pedagang yang dulu dagangnya depan masjid, mungkin kenal tuh Pak Taroji. Ya Allah, dagang 24 jam dia dagang, capek, letih, lelah, ngontrak rumahnya di sini, makan irit. Suatu ketika ditawarin kita main ke kampung halamannya. Sampai di sono, Allahu Akbar, rumahnya kayak istana. Di sini hidupnya susah-susahan, irit-iritan. Di kampung halamannya rumahnya kayak istana. Dari mana itu dapat? Ngumpulin dari dikit demi sedikit keuntungan dagang di dunia. Begitu kita hidup di dunia nih. Kita merantau di dunia, suatu saat akan pulang kampung. Kemana pulang kampungnya? Negeri akhirat. Pertanyaannya, di negeri akhirat kita udah punya rumah apa belum? Udah punya kapling apa belum? Tuh kapling udah kita bangun apa belum? Pikirin, kita bakal kembali pulang kampung semuanya. Nanti pulang kampung ke negeri akhirat mau tinggal di mana? Maka kumpulin dari sekarang nih kapling-kapling di negeri akhirat, bangunan-bangunan untuk negeri akhirat, kumpulin dari sekarang. Misalnya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun di dunia ini karena Allah niatnya sebuah masjid, atau dia ikut berkontribusi di dalamnya, sedikit ataupun banyak, tenaganya, hartanya, termasuk pikirannya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, nanti Allah akan buatkan dia sebuah bangunan di surga. Tuh kapling tuh namanya. Biayanya kredit terus sekarang. Permasalahannya kalau ada masjid lagi dibangun, musola lagi renovasi, ada perbaikan masjid musola, kita ikut improve nggak di situ? Jangan cuma nyari untung di masjid. Ada orang nyari untung di masjid. Tapi bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin? Ada yang dari potensi diri kita itu untuk kepentingan rumah Allah di dunia. Allah gak butuh duit kita, Allah gak butuh tenaga kita, tapi pikiran kita, tenaga kita, harta
harta kita itu yang kita butuhkan untuk kapling di akhirat. Masjid mau renovasi, apa sumbangan kita di situ? Masjid mau dibangun, apa sumbangan kita di situ? Masjid mau bersih-bersih, mau ngecat, apa sumbangan kita di situ? Jangan cuma liatin doang, ame doa. Doa mah pasti harus, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqunnya jalan dong. Dan dari apa yang kami rezekikan kata Allah, belanjakan, infakkan untuk kepentingan kalian juga nanti di akhirat. Sekemampuan kita. Lagi bangun masjid, sanggup 50.000 kasih, sanggup 1 juta kasih, 10 juta kasih. Tuh ibaratnya kita lagi nyicil untuk bangunan di akhirat nanti pulang kampung. Jangan giliran masjid pembagian sesuatu kita nggak kedapatan gerutu. Masjid ada pembagian Jumat berkah nggak kedapatan marah-marah. Masjid apaan gede banget? Ada kali? Jumat berkah banyak banget bagian gerutu. Masjid bagi-bagi sembako nggak kebagian gerutu. Masjid bagi-bagi kain nggak kebagian marah-marah. Ada yang begitu, ada. Dibalik polanya, bukan apa yang bisa kita ambil dari masjid, tapi justru apa yang bisa kita sumbangkan, berikan untuk masjid. Begitu. Geribut kita, orang asing, orang merantau, bahkan pulang kampung. Maka ketika pulang kampung, di kampung halaman mau jadi gembel lagi. Di dunia udah susah, di akhirat mau susah lagi. Di dunia udah numpang hidupnya, di akhirat mau numpang sama siapa? Ayo mohon maaf banget seandainya kita di dunia ini nggak kaya banget, rumah ngontrak sekalipun yang nggak ngontrak kecil, gaji pas-pasan, nyari uang kayaknya berat banget. Itu sebetulnya Allah pengen membuat kita jauh lebih semangat dalam beribadah. Lu susah di dunia nggak apa, tapi nanti di akhirat jangan susah lagi. Lu sekarang susah di dunia, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ketika pulang kampung halaman negeri akhirat, insya Allah punya kapling, insya Allah punya rumah di surga, insya Allah punya fasilitas di surga. Begitu. Ini udah di dunia susah, ngontrak, banyak utang, sholat kagak, puasa ditinggal. Terus lu senangnya kapan? Rumah ngontrak, cicilan banyak, utang di mana-mana. Bang Emok lain, Bang Batak lain, pinjol lain. Terus kagak sholat, gak puasa, gak ibadah, minum doyan, judi online hobi, meninggal dunia. Di akhirat gak punya kapling, gak jelas bagaimana nasibnya. Senengnya kapan? Ya kali mohon maaf dia gak sholat sehingga
puasa kagak, doyan minum, cuma duitnya banyak, miliaran, triliunan, banyak hidupnya. Mohon maaf ya, walaupun ini gak bagus. Seandainya pun di akhirat keblangsak hidupnya, masuk nerakanya Allah, paling enggak dia udah pernah ngerasain seneng di dunia. Walaupun gak bagus juga. Gharibun kita orang asing merantau, ayo cari duit yang banyak. Mohon maaf banget, kan biasanya yang rada getol nyari duit orang perantau, betul ya? Kang ojek kayak kang ojek, mohon maaf ya teman-teman yang tukang ojek nih. Kang ojek online nih, kang ojek online. Kalau orang mane-mane gelap-gelap udah nyari aplikasi, gelap-gelap, habis maghrib masih keluar lagi, storannya banyak, kredit motor, buat bayar kontrakan, buat makan, kredit HP, persiapan pulang kampung. Malah depan lagi 2 bulan lagi mau lebaran, kan mikirin pulang kampung nih, getol. Orang mana-mana tuh. Coba orang Betawi ya, iya dah. buka aplikasinya jam 8, 9, jam 9, jam 11 dapat duit 75.000, pulang. Habis lohor narik lagi, enggak, kagak, dia tidur siang. Sore adem tuh, narik, kagak, ngeteh, ngopi, rokoknya Samsu lagi, aman udah 75.000 tuh. Ya mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf banget dah. Biasanya begitu. ada tuh. Ada kali. Karena nggak ada dipikirin buat pulang kampung, dia mau ngapain, mau cari-cari duit banyak-banyak, pulang kampung kagak. Tuh begitu, rumah kagak kontrak, mau ngapain lagi? Enjoy dah. Tenang udah. Gharibun, kita merantau, orang asing. Atau abiru sabirin, kata Nabi. Kita ini sedang dalam perjalanan jauh, musafir. Orang kalau musafir jalan-jalan, ini mohon maaf nih, kita rombongan misalnya nih berangkat bareng-bareng ke Bandung, kagak nginep, berangkat jam 6, pulang hari deh, sampai sini malam. Kira-kira berangkat ke Bandung cuma 1 hari itu apa yang kita siapin? Yang pasti pertama ongkos perjalanannya, betul. Mau naik apa sekarang? Naik mobil pribadi, bensinnya, tolnya udah ketahuan. Kendaraan umum, naik kereta bus, bukan main bus, kesana aja udah 350.000, tuh baru berangkat, pulangnya. Nyampe di Bandung kira-kira ada tukang batagor ihsan. Batagor ihsan gua nggak tahu di Bandung loh. Kira-kira jajan kayak gitu? Ya, lu jalan-jalan ke Bandung kagak jajan, mendingan tidur di rumah. Ya, ojek Mendingan ngojek. Di sono kita jalan-jalan ke tempat wisata, perlu duit. Pulang mau kembali ke Jakarta, beli oleh-oleh. Iya kan? Apa oleh-olehnya? Tales. Zaman dulu banget tales. Kagak main. Ya tape. Sekecil apapun oleh-oleh yang kita mau bawa, kudu beli, kudu ngeluarin duit. Itu baru perjalanan sehari. Kudu modal, kudu ada persiapan. Timbang sehari. Bagaimana nanti di negeri akhirat yang abadan-abadan?
Kita ini sedang perjalanan menuju akhirat. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Mesti kudu harus wajib punya bekal. Bekalnya gak dikit, banyak. Yang sehari aja kita butuh ratusan ribu bahkan jutaan, apalagi negeri akhirat. Dan bekalnya bukan uang kita, bukan rupiah, bukan dinar, bukan dirham. Bekalnya adalah pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan di dunia. Perbanyak bekal. Nggak enak nggak punya bekal tuh, nggak enak. Anak sekolah ini berangkat walaupun sekarang dapat MBG. Ya biar gampang nyebutnya embek dah. Yang makan gratis tuh, tetap aja dia kudu bawa bekal. Kadang-kadang embeknya dia kayak berselera, bawa bekal. Bayangin dia sekolah dari pagi sampai sore, dikasih embek, nggak berselera, nggak dikasih uang jajan. Bagaimana tuh rasanya? Gak enak. Kelaparan, kausan, sengsara. Negeri akhirat juga begitu. Perjalanannya teramat panjang, berliku-liku. Harus punya bekal yang banyak, amal ibadah dari sekarang kumpulin, pil-pil, nyicil. Melalui apa? Sholat wajib kita kuatin, sunnahnya rajinin, puasa Ramadan jangan ditinggalin, yang sunnah biasain, begitu. Itu bekal. Belum sodakohnya, belum umrohnya, belum hajinya. Itu adalah bekal-bekal kita itu. Karena kita adalah orang asing, kita adalah perantau, kita dalam sebuah perjalanan menuju kampung halaman kita di akhirat, yang di sono bakal tinggal selama-lamanya. Mohon maaf nih, teman-teman kita yang ngerantau emang mau di sini terus. Cita-citanya kan dia bikin rumah di sono, nanti di masa tuanya mau tinggal di kampung halaman, betul ya? Sekarang kira-kira tinggal di kampung halaman cuma punya rumah doang cukup gak? Dia kudu punya jaminan hidup di masa tuanya di kampung halaman, minimal makannya cukup. Maka dia perlu investasi lebih untuk itu. Kita juga begitu. Kapling kudu kita siapin, rumah kudu kita siapin, dan bekal hidup di sana juga kudu kita siapin dengan memperbanyak pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, maka hadis ini ketika Sayyidina Abdullah bin Umar dapatkan, dia sampaikan kepada yang lainnya, kemudian ditambahkan dengan komentarnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dikomentari, ditambahkan, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantazirus sabaha wa idza asbahta fala tantazirul masaa. Jika kalian berada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Dan jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Maksudnya jangan menunda-nunda pekerjaan ibadah. Bisa sekarang, jangan entar, jangan besok. Karena berapa banyak orang yang paginya masih hidup, nggak nyampe sore meninggal dunia. Ntar aja sore yang mati. Berapa banyak orang sore yang masih hidup, paginya udah meninggal dunia, besok pagi aja gue
jahit, malamnya meninggal, mati gak balik lagi. Jangan tunda, pengen berbuat baik sekarang. Gue pengen sih ngaji, cuma kadongan, udah mau penutupan. Sekarang udah Desember, Januari, Februari penutupan. Ya gue malu dah, ntar aja dah. Habis lebaran kalau pembukaan lagi, jamin gak bakal ngaji. Tar habis lebaran, udah mulai pembukaan, dibilang begini deh, itu udah pembukaannya ngaji dah. Ya gue pengen sih, cuma malu mulainya. Tuh. Itu pun kalau umur kita nyampe. Kalau umur kagak sampai, ya pengennya sih hidup ya kan, habis lebaran masih hidup. Tapi kalau sebelum lebaran, sebelum puasa udah meninggal gimana? Jangan tunda. Ketika gue pengen ngaji, udah datang berangkat, gak usah malu. Orang ngaji kagak bayar, ngaji nggak pakai daftar. Kan kita ngaji nggak pakai daftar ya? Nggak pakai ditanya dulu, didata dulu, ente dari mana nih asalnya, nama siapa, coba KTP dilihat, nggak pakai daftar, masuk aja namanya ngaji. Ngaji kan beda sama sekolahan. Kalau sekolahan pakai daftar, pakai absen, di absen dulu nih, Agus Wahyudi hadir. Kalau nggak hadir 3 hari berturut-turut, besok ditanya tuh, sekolahan namanya. Kalau ngaji, Agus Wahyudi nggak masuk, besoknya nggak datang lagi, ditanya nggak? Ya secara umum nggak tanya, pribadi gue WA lo kemana aja, ngaji lo. Itu namanya temen. Ya termasuk teman-teman semua. Kalau yang biasa ngaji terus nggak ketemu, kalau saya punya kontaknya saya tanya, ente kemana aja? Termasuk nih abang kelas saya nih, Bang Rohim, dia baju biru, abang kelas saya di Alikman ya. Suka saya tanya tuh, ente kemana aja? Gak pernah nongol, bener ya? Beliau jawab, aneh ngaji di sono Ustaz. Kebetulan udah ngaji bulan, oh bagus. Yang penting lo masih ngaji. Ngaji gak harus di sini doang. Rasulullah begitu. Ada kawannya, ada sahabat yang biasa bersama sama dia, nggak ada, ditanya ziarah kemana ya, nggak kelihatan. Itu bentuk apresiasi kita tuh merasa diperhatiin luar biasa tuh. Ini makanya pimpinan masjid, pimpinan musola, ustadz, guru, kiai, kalau dia ngajar, ada jemaahnya biasa hadir, nggak hadir tanyain, ziarah kemana ya? Sakit Ustaz, sakit dirawat, ayo tengokin. Ziarah kemana ya? Kayaknya lagi sibuk banget, proyeknya lagi dapat lagi, lagi gol. Ya kita doain dah supaya proyeknya tambah berkah. Kan kalau berkah kita kecipratan. Nggak begitu sih. Bentuk perhatian kita tuh. Ketua masjid, pengurus masjid juga begitu. Jangan ada jemaah yang biasa nongol, tau-tau nggak nongol, bodo amat, ada kagak, bodoh, bukan urusan gua, nggak gitu. Tanyain. Bahkan dipesan Sayyidina Abdullah bin Umar, jangan nunda-nunda kerjaan, wabil khusus kerja ibadah. Nih, ente nih, habis Isya, mau tidur dia tahajud. Asal alarm, asal jam 2, tiba-tiba alarm bunyi, bangun. Kalau ente bilang 5 menit lagi dah, nggak langsung bangun, yakin bablas, yakin bablas. Maka ketika sudah Allah bangunkan kita melalui perantaraan apapun, buru-buru bangun, kamar mandi, bersih-bersih, sholat walaupun cuma 2 rakaat, lawan setan. Kan Allah kirimkan bantuan kita untuk bangun tuh banyak. Yang pakai alarm atau yang kebelet kencing ada ya, yang malam-malam bangun karena kencing, itu jangan punya pikiran loh, ini gua kencing mulu malam-malam, jangan-jangan diabetes ini. Pikirannya yang di situ.
Pikirannya adalah ketika Allah bangunkan kita di waktu malam gara-gara kebelet pipis, ini adalah sinyal alarm dari Allah supaya kita bangun dan tahajud. Allah pengen dengar rintihan kita, Allah pengen munajat doa kita, Allah kangen sama kita. Jangan pikiran negatif mulu. Aduh, gue kencing mulu ya, aduh. Diabetes, besok cek darah gulanya di atas 300, makin buyeng dia urusannya udah. Positif aja udah. Bapak-bapak gitu ya, suka banget mau pipis kan. Udah anggap aja itu alarm dari Allah supaya kita mau bisa bangun tahajud. Kalau udah gitu, udah Allah kasih alarm sekalian. Mau kencing tiba kencing doang, habis kencing balik lagi tidur lagi tarik selimut ya. Udah Allah kasih alarm alami alarmnya, atau kita sudah pasang alarm bunyi alarmnya, kita nggak segera, udah kelewatan udah. Jangankan tahajudnya, subuhnya lewat. Bangun coba, udah bangun jam 3:30 nih, bangun udah. Subuh sekarang jam 4 udah bangun udah. Itu Allah kasih kesempatan kita untuk bisa sholat subuh dalam keadaan tepat waktu. Kalau bisa berjamaah, itu alarm dari Allah. Jangan tunda kebaikan, jangan tunda apapun itu. Mau sholatnya, mau ngajinya, mau puasanya, jangan tunda. Kalau udah ada niat kebaikan, gak usah tunggu besok, gak usah tunggu ntar. Misalnya nih ada orang mau pergi umroh nih, ada duit nih, cukup untuk berangkat, cukup untuk bekal di sono, cukup untuk ninggalin yang di rumah. Pengen umroh, emang belum pernah umroh, berangkat, jangan tunda. Ntar aja dah bulan depan, ya, ntar aja dah tahun depan, alamat habis tuh duit. Berapa banyak orang kejadian pengen umroh, pengen haji, entar-entaran sampai meninggal dunia nggak berangkat. Jangan tunda, udah berangkat, bismillah. Belum tahu ilmunya Ustaz, ya belajar. Orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh juga ada manasik, ya belajar. Jangan tunda kebaikan apapun itu. Mau sedekah nih, ada duit nih habis gajian, 15 juta gajiannya, aku pengen sedekah di Masjid Al Anwar. Kalau ukuran zakat 2,5%, berarti kalau gajinya 15 juta, 2,5%-nya berapa? Ayo berapa? 375.000. Nih mau nyumbang buat Masjid Al Anwar sedekah. Tapi ntar aja dah, jangan sekarang. Tar soal pengeluaran yang lain masih banyak. Ntar dah, kalau ada sisa-sisanya baru saya kasih. Alamat gak bakal ngasih udah. Gak dapat warisan, jual tanah, dapat 1 miliar, wajib gak bayar zakat? Enggak ada zakat untuk warisan yang rumah yang kita jual, nggak ada. Kita jual rumah nih 1 miliar, ada bayar zakatnya enggak, cuman kita pengen sedekah, dapat 1 miliar, gue pengen sedekah, ukuran zakat 2,5%, duitnya 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Saya bersedekahnya 2,5 juta buat masjid Istiqomah gope, Al Anwar gope, Al Aqwam gope, yang kenal dah, gope 5 masjid kasih. Ntar aja dah. Ini kan baru pembayaran pertama, ntar masih ada 2 lagi pembayaran kedua, pembayaran ketiga. Tadi pas pembayaran ketiga, yakin pas pembayaran ketiga gak bakal disumbangin, kagak bakalan. Ada aja yang dibikin sibuk sama setan, ada setan gak ada teman kita ibadah, enggak. Sama bilang setan teman kita ibadah, kagak.
Cuma nunda-nunda itu bagian dari godaan setan. Ntar aja, ntar. Mau berangkat ya, ntar masih gerimis, ntar aja. Kalau udah rendaan dikit, ditungguin gak rendah-rendah. Mau berangkat juga, ya berangkat terhujanan, sakit. Adanya godaannya. Maka jangan tunda-tunda. Kalau ada niat kebaikan, jangan tunda-tunda. Wahud min sihatika limarodika. Ambil faedah, ambil manfaat dari saat sehat kita untuk saat sakit. Ambil manfaat di situ. Kita kalau udah sakit, apalagi sakit dirawat, boro-boro ngaji, tidur aja kagak enak, di tangan diinfus, ya kan? Ada selang oksigen, boro-boro mau ngaji, tidur aja nggak nyenyak, betul ya? Kayak majikan itu pernah dirawat kan enak kan? Ya, nggak enak. Makan aja nggak enak kalau lagi sakit, jangan kasih ngaji, jangan kasih tidur, makan gitu doyan. Lagi sakit makan enak nggak? Kagak enak, mulut pahit, payau. Di depan kita makanan kelihatannya nikmat banget, ada ayam, ada sayuran, ada buahan. Lagi sakit nggak enak. Coba lagi sehat, apa juga kita tenggak, apa juga kita makan. Maka sebelum waktu sakit kita datang, lagi sehat, manfaatin untuk ibadah. Entar lagi sakit susah ibadah bagaimana? Sholat aja kadang-kadang, mohon maaf, sering banget orang kalau lagi sakit sholat ditinggalin. Apalagi kalau urusan dirawat aja. Udah Allah tahu, udah gak usah suruh dulu, udah Pak, gak usah sholat dulu Pak, susah dulunya, apanya repot ribet. Allah tahu, ya justru lagi sholat, lagi sakit sholat, lagi dirawat sholat, lagi diopnam sholat. Siapa tahu lagi dirawat mati, gak sholat bagaimana? Sholat maka nih yang lagi sakit ingetin dirinya untuk sholat, yang nungguin keluarganya, istrinya, anaknya ingetin suaminya sholat Pak, lu udah diingus masih udah sholat juga, sholat, wudunya wuduin, gak boleh kena air, tayamumin gampang, masih pakai kateter gak apa-apa, yang penting lu sholat dulu. Gak usah ganjel, Ustaz saya sholat pakai kateter, lu sholat aja. Ntar kalau merasa gak yakin, udah sembuh, udah sehat, lu kodok dah. Sholat lagi sakit, lu sakit gak sholat. Kan mohon maaf ya, orang lagi sakit apalagi dirawat kan deketan ke mati. Sholat, keluarganya ingetin Pak sholat Pak sholat Pak. Iya juga mau sholat, wuduin, tolong wuduin. Emang boleh istri wuduin suami? Boleh, tapi pakai apa tuh? Sarung tangan, westlaw ya namanya, westlaw. Kayak itu. Anaknya wuduin, sholat. Ambil kesempatan ketika kita masih sehat, sebelum datang waktu sakit susahnya kita untuk ibadah. Wa min hayatika li mautika. Ambil kesempatan selagi masih hidup untuk masa kematian kita. Ketika kita mati udah gak bisa ibadah, gak bisa. Jangankan untuk sholat, untuk sekedar mengucapkan subhanallah aja gak bisa. Untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah kalau udah mati gak bisa. Untuk mengucapkan Allah saja ketika kita sudah mati gak bisa. Oh kamu kok masih hidup? Sholat, puasin, zikir, kuatin, tasbih banyakin, tahlil, seringin. Kalau udah mati gak bisa. Mulut masih ada, mata masih ada, tangan masih ada, kaki masih ada, semua komplit. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Kan dalam surat Al-Munafiqun jelas, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Orang yang sudah meninggal dunia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ternyata bekal saya masih kurang, pahala saya masih sedikit, tolong tunda kematian saya sebentar aja, nggak usah setahun, 1 jam aja ya Allah. Wasodako aku minal sholihin, saya pengen sedekah, saya pengen jadi orang baik, saya pengen sholat, saya pengen zikir, saya pengen puasa. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau udah datang masanya, kalau sudah datang waktunya, ajal kita sampai, gak bisa ditunda lagi. Maka sebelum itu datang, sebelum badan kita terbujur kaku, sebelum nanti kita dimandikan, pakaian dipakaikan, sholat pun kita disolatkan, sholat sendirian udah. Karena kalau sudah masanya datang, kalau kematian itu udah datang, kita udah gak bisa apa-apa. Yang ada hanya penyesalan dan penyesalan. Bahkan dikatakan orang yang ahli ibadah sekali, yang tahajudnya banyak, yang sedekahnya di mana-mana, yang puasanya sering sekalipun, ketika dia melihat pahala yang dia hasilkan itu masih merasa kurang, apalagi yang ibadahnya malas-malasan. Ayo, kita ini orang asing, kita ini orang yang sedang merantau, perbanyak bekal, perbaiki hidup untuk kembali ke kampung halaman kita dengan keadaan yang lebih nyaman. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa sallam tabaraka nabi ma'alam tana rabbi alimna bayanuna Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kullana musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya ali kullana mubaddila wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.